dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Semoga dengan syafaat beliau kita akan diselamatkan di hari akhirat kelak kemudian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mari kita sama-sama sebelum melaksanakan kajian pada malam hari ini membacakan kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berterima kasih kepada Sohibul Bait Bapak Wahyu Widodo pada yang telah berkenan menjadi tuan rumah, dan kita doakan semoga Allah memberikan keberkahan, keselamatan dan kebaikan bagi para penghuni dan kediaman dari Bapak Wahyu Widodo. Kemudian ada kabel supaya dicolokin, soalnya itu dia itu Pak di belakangnya ada Pak, di belakangnya. Fikri, tapi bapak aku tahu. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran guru kita Al-Mukarram Dr. Ibnu Hajar Al-Khaitami MA yang bersedia untuk mengisi kajian pada malam ini. Kita berterima kasih kepada seluruh jamaah yang telah bersedia hadir meluangkan waktu. Di sini ada atas ketua DKM, wakil DKM, dan para sesepuh yang ada di dalam lingkungan RW 016. Mari kita membacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam keadaan sakit, agar Allah meringankan bebannya, memberikan, dan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian, Allah ringankan. Amin. Ilaha Mustafa ila hadihi niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita memasuki kajian, mari kita dengarkan sambutan dari Sohibul Bait yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Wahyu Widodo. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena rahmat dan berkahnya bahwasanya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini, tentunya untuk menyambung tali silaturahim dan juga tentunya menambah keilmuan kita. Harapannya tujuan-tujuan itu tercapai pada malam hari ini, dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya bapak-bapak sekalian dari DKM Masjid Kuba, Ustadz Ibnu, dan juga bapak-bapak sekalian. Kemudian kami juga mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada. Semoga ini tidak mengurangi
keberkahan dari apa yang kita inginkan dalam perkumpulan pada malam hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Tadi kita ngebahas mengenai masalah hal-hal yang disunahkan ataupun kebaikan-kebaikan, segala sesuatu yang menyertai sholat fardu kita ya Ustaz ya. Salah satunya adalah sholat tahiyatul masjid. Mohon saya diberikan petunjuk dan arahan terkait dengan kaidah-kaidah dari sholat tahiyatul masjid sendiri. Karena ada yang bilang pertama, misalnya ketika kita sedang safar, misalnya lagi menginap di sebuah hotel. Nah, hotel itu kadang sering mengadakan kegiatan sholat Jumat kalau pas kebetulan di hari Jumat. Nah, biasanya dilaksanakannya itu semacam di ruangan yang hall besar atau kadang-kadang di lapangan parkir gitu Ustaz, bukan sebuah masjid. Apakah itu boleh atau enggak Ustaz melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Terus kedua, saya juga pernah mendengar katanya kalau kita mau sholat tahiyatul masjid itu idealnya kita berangkat ke masjid itu sebelum azan gitu kan, sehingga ada waktu di sana kita bisa melaksanakan tahiyatul masjid. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ini yang baru mendengar azan, baru kemudian berangkat sampai di masjid, kita sholat tahiyatul masjid atau enggak Ustaz? Nah, mohon diberikan petunjuk kira-kira kaidah-kaidahnya, aturan-aturannya, syarat-syaratnya seperti apa untuk sholat tahiyatul masjid itu, sehingga kalau kita melaksanakan itu tidak sia-sia melaksanakannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari Pak Andi tadi bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid itu kalau subuh Pak Ustaz, waktunya mepet. Misalnya kita datang, udah kita itu di situ kan ada sholat qobliyah subuh juga. Nah, ini qobliyah subuh belum, terus ada sholat tahiyatul masjid juga belum, tapi waktunya mepet. Nah, tadi kata Pak Ustadz bahwa itu niatnya bisa digabung. Nah, ini digabungnya itu seperti apa? Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, Pak Toto. Pak Toto nanya yang terakhir dulu kayaknya. Ya, saya jawab yang pertama dulu deh, yang kedua dulu. Begini Pak, kenapa ada kemudahan dalam persoalan sholat tahiyatul masjid? Sebetulnya nggak hanya tahiyatul masjid yang boleh niatnya digabung. Pertama tahiyatul masjid, kedua sholat sunnah wudhu, ketiga sholat sunnah tawaf. Kenapa? Karena sholat ini bukan murni sholat. Sama seperti sholat jenazah, memang murni sholat? Kan bukan. Menghormati jenazah. Sholat tahiyatul masjid menghormati masjid. Jadi bukan murni sholat sebetulnya. Bukan murni kurbah. Kurbah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi karena tidak murni sholat, hanya sekedar ittiba'at bi sunnati Rasulillah, begitu, karena Nabi mencontohkan seperti itu. Kan ulama kemudian menganalisis mana yang betul-betul sholat demikian, mana yang tidak. Kenapa kok sampai ulama menganalisis begitu? Saya jelaskan nih dalam bukunya Syekh Syahwaliullah Ad-Dahlawi. Ini ulamanya Jamaah Khuruj. Ya, teman-teman Jamaah Khuruj itu saya kitab-kitabnya punya, baca juga. Ya, salah satunya Syahwaliullah Ad-Dahlawi atau Al-Kandahlawi juga ada, saya punya. Kata beliau, Nabi itu dulu pagi nyontoin sholat, nggak pernah dikasih tahu sahabat sini. Ini namanya sunnah ya, ini namanya rukun ya, ini namanya syarat. Nggak pernah Nabi nyebutin begitu. Nah, yang menjelaskan ulama, itu tugasnya mereka, warasatul anbiya. Nabi itu kalau mengisyaratkan ini nggak wajib, yang ngelakuinnya nggak terang-terangan. Seperti qiyamul Ramadan deh, hari malam pertama, kedua, ketiga ya. Kemudian keempatnya nggak keluar lagi. Itu Nabi ngasih tahu kalau ini bukan fardu loh. Karena sahabat tuh fanatiknya berlebihan kepada Rasulullah, berlebihan Pak. Mohon maaf, hatta kencingnya Nabi, air seninya diminum oleh sahabat. Itu ada dalam kitab Syifa, Asy-Syifa, bitahqiq hukukil Mustafa, bitarif hukukil Mustafa. Dijelaskan. Kenapa?
Saya supaya ada bagian dari Rasulullah menyatu dalam tubuh saya, dan tubuh saya haram masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau ada tubuh yang bersentuh dengan tubuh mulia Nabi, itu jasadnya haram masuk neraka. Makanya para sahabat sampai berlomba-lomba membuang air seninya Rasulullah itu. Tapi kalau kotoran mohon maaf, buang air besar, Hilang. itu tanahnya kebuka sendiri. Ini kelihatannya kayak di film ya, tapi begitu dijelaskannya begitu Pak. Dijelaskan dalam sirah-sirah Nabi Ibnu Ishaq begitu. Kemudian Tarikhul Muluk Imam Tobari begitu. Kemudian Asy-Syifa itu juga dijelaskan begitu. Nabi ketika buang air besar itu tanahnya sendiri yang apa kata buminya bicara, apa kata bumi? Supaya saya yang menelan kotorannya Rasulullah dan saya juga masuk surga. Sampai begitu ngomongnya. Lah ini kita siapa? Makhluk paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira. Ya, jadi Nabi itu tidak menjelaskan spesifik. Kalau mengisyaratkan ini sunnah, tidak dikerjakan intens sama Rasulullah. Makanya Nabi itu salah sunnah seringnya di rumah supaya sahabat tahu itu bukan fardu. Tidak dijelaskan begini, ya Umar ta'al, ini syarat salat ya. Enggak pernah Nabi ngomong begitu. Itu dijelaskan dalam beberapa riwayat. Nah, yang menjelaskan adalah para ulama. Baru timbullah ada Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Ja'far Shadiq, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal di Irak, terus sampai punya murid-murid para ahli hadis. Imam mazhab itu lebih dulu dari ahli hadis. Lebih dulu imam mazhab. Jadi ahli hadis seperti Imam Bukhari yang dari Bukhara, Uzbekistan, itu adanya belakangan. Orang yang pertama nulis kitab hadis siapa Pak? Bukan Imam Bukhari. Imam Bukhari belakangan nulis kitab hadis. Yang pertama nulis kitab hadis Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Nama kitabnya Musnad. Ditulis oleh Imam Malik, namanya Al-Muwatta. Awwalu man kataba kitabal hadis Al-Muwatta Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Ditulis lagi Imam Syafi'i nulis Musnad. Nulis lagi namanya Imam Bukhari. Kemudian abad ketiga Hijriah namanya Al-Jami'us Shahih. Khusus mengumpulkan hadis-hadis sahih, tapi sahihnya menurut Bukhari. Apa yang menurut Imam Bukhari sahih ya sahih. Apa yang menurut Imam Bukhari sahih belum tentu Imam Muslim sahih, belum tentu. Karena sahih atau tidak itu kualitas ilmu, bukan urusan agama, itu urusan ilmu. Bagaimana ulama menelitinya. Kemudian karena sholat tahiyatul masjid ini bukan murni sholat, ihtiraman lil masjid, menghormati masjid rumah ibadah. Mohon maaf, sampai Imam Sya'rani itu mencela orang yang kentut di masjid. Kita malah sengaja berat-berat di masjid. Orang yang senantiasa sering kentut di masjid, matiin nyamuk di masjid, malah dianjurkan didoakan itu. Doakan yang jelek. Sama seperti orang dagang dalam masjid. La tarbah, Anda nggak akan beruntung. Anda nggak akan pernah mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada orang berdagang di masjid sampai juga kentut di masjid. Kecuali kalian ketahan kali ya, lagi sholat, terus keluar sholat berjamaah, wudhu lagi, masuk lagi sholat berjamaah, gak masalah. Tapi kalau sengaja kan, nepok nyamuk Pak di masjid, padahal banyak nyamuk, itu hukumnya makruh. Kalau sengaja haram. Nah haramnya kenapa? Karena talwis. Ulama cuma jelasinnya begitu. Kenapa haram? Talwis itu ngotorin masjid haram. Sengaja ngotorin tempat ibadah yang dimuliakan Allah haram hukumnya. Termasuk bunuh nyamuk dan yang lain-lain wa ma asbaha dzalik, apa saja yang menyerupai itu. Itu sampai hal-hal spesifik dijelaskan Pak. Ya, sampai hal-hal yang spesifik. Nah, jadi diniatkan kalau Bapak sholat qobliyah, diniatkan ya Allah saya niat sholat qobliyah zuhur 2 rakaat bersama tahiyatul masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 rakaat aja. Jadi ya pahalanya tetap dicatat, ya tetap digabung. Itu diajarkan oleh para ulama fikih, diajarkan. Kalau waktunya kagak keburu, tapi kalau waktunya keburu tetap dianjurkan dipisah, yaitu tahiyatul masjid beda, qobliyah atau rawatib berbeda. Ya, makanya emang dianjurkan datangnya sebelum azan. Apalagi sholat sunnah fajar, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu. Nah, kemudian yang kedua tadi Pak Andi apa? Nah, kaidah-kaidahnya. Ya, itu memang kalau untuk sholat tahiyatul masjid begini Pak, yang boleh tahiyatul masjid itu hanya boleh di tanah wakaf. Nggak boleh tanah pribadi.
Tidak boleh. Sholat tahiyatul masjid itu tidak boleh di masjid pribadi, apalagi musola pribadi, nggak sah. Harus diwakafkan libina il masjid. Saya punya tanah, saya wakafkan, saya niatkan tanah ini untuk membangun masjid, jadi masjid, boleh sholat tahiyatul masjid. Tapi walaupun itu namanya masjid, masih punya orang, belum diwakafkan, tidak sah tahiyatul masjidnya. Ya, jadi kalau yang di Bandara Suta, saya kan khutbah juga tuh di Bandara Soekarno-Hatta, beberapa masjid termasuk Masjid Al-Barakah. Ya, di Al-Barakah saya sering khutbah juga, ngisi kajian di sana. Saya tanya, Pak Haji, ini semua gedung yang ada di Internasional 1, Internasional 3, itu yang atas domestik sama internasional, itu udah diwakafin belum? Ternyata dia bilang sudah diwakafkan semua. Maka boleh tahiyatul masjid. Selama tidak diwakaf berarti bukan masjid namanya. Oh. Selama tidak diwakafkan untuk niat masjid, maka belum masjid namanya. Berarti selama ini tidak sah sholat tahiyatul masjidnya. Harus ada di tanah wakaf dan diniatkan dibangun untuk masjid. Makanya dulu ulama fikih jelasin ada masjid jami', ada masjid ghairu jami. Nah, masjid jami itulah masjid jami ghairu jami. Sebetulnya dua-duanya boleh tahiyatul masjid, Pandi. Cuma tidak boleh Jumat kalau yang ghairu jami. Nggak boleh dipakai. Iya, nggak boleh dipakai Jumat. Kalau yang jami boleh tahiyatul masjid, boleh itikaf, boleh Jumat. Yang ghairu jami boleh itikaf, boleh tahiyatul masjid, tapi tidak boleh Jumat. Nah, yang terakhir tidurnya yang kebablasan sholat Jumat. Dosa apa enggak? Saya juga nggak tahu dah. Cuman kita lihat dulu dari niat tidurnya ya. Karena ada beberapa tidur yang dianggap Ada AC-nya. Pak Lukman ada bintang 1. Iya, Pak Lukman. Jadi tidur ini Pak, itu kan tidur adat. Orang itu tidur macam-macam. Ada yang tidurnya jadi sunnah, ada yang tidurnya mubah saja, ada yang tidurnya kena makruh, ada yang tidurnya kena haram, ada. Nah, kalau tidurnya sengaja, 1, tidak minta dibangunin, 2, kebablasan, tidurnya haram, tapi ninggalin Jumatnya nggak dosa. Yang haram tidurnya. Bukan ninggalin Jumatnya. Kenapa ninggalin Jumatnya tidak? Karena ada hadis begini, Rufi al-qalam an salas. Allah tuh mengangkat taklif, kewajiban pada 3 orang. 1, an-naim hatta yastaiqidh. Orang tidur sampai dia bangun. Enggak kena taklif. Karena akal taklifnya tidak aktif. Ya. Maka saya katakan sholat Jumat, ninggalin Jumatnya tidak dosa karena dia lagi merem, tidur. Ya, kemudian yang berdosanya tidurnya itu. Sengaja tidur, udah tahu udah pengen Jumat, sengaja tidur. Nah, yang kedua, nggak masang alarm atau nggak minta bangunin atau apa. Nah, itu berarti tidurnya yang berdosa. Kalau sudah niat memang sengaja tidur dan minta bangunin, ternyata nggak bangun bablas, ada orangnya yang diperintah nggak amanah, tidurnya makruh doang. Tapi tetap wajib sholat zuhur. Jangan berarti kelewat Jumat berarti nggak sholat. Tetap sholat zuhur gitu. Jadi disiasatin tidurnya tuh disiasati. Ya, jadi sebelum Jumatan tuh kira-kira sebetulnya nggak boleh ya. Kalau hari Jumat tuh sapar aja nggak boleh, hari Jumat sapar. Oh, tuh touring tuh. Nggak boleh hari Jumat tuh. Tapi sholat Jumat tetap. Iya. Yang dianjurkan itu kata ulama kalau mau bepergian ba'da Jumat, jangan qoblah. Yang dianjurkan. Ya, kenapa? Karena menghormati hari Jumat. Ya, kalau mau ba'da bukan qoblah. Ya, itu dianjurkan sudah. Ya, itu cuman selama tidak ninggalin sholat sih nggak apa-apa sebetulnya. Cuman itu adab hari Jumat. Jumat. Itu saja Pak ya. Iya. Ya,